Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Saya mau kembali ke Mas Edi Suparno. Mas Edi, ini dengan pengaruh dari mantan anak buah dari Presiden Joko Widodo yang kembali melanjutkan begitu kinerjanya di pemerintahan yang baru. Pengaruhnya seperti apa, Mas Edi? Saya kira pengaruhnya relatif minimal ya, karena para menteri yang saat ini tetap menjabat sebagai menteri di kabinetnya Pak Presiden Prabowo, dulu sebelumnya di presidennya di kabinet Pak Jokowi, mereka akan tunduk dan patuh kepada siapa yang menjadi presiden hari ini. Ya, seperti yang kita ketahui, yang namanya menteri, pejabat publik itu menganut azas monoloyalitas. Jadi loyalitasnya tunggal kepada siapa yang menjadi pemimpinnya pada saat itu, ya. Dan itu juga berlaku tidak terkecuali kepada menteri yang merupakan representasi dari partai politik. Ya, mereka memiliki ketua umum, tetapi ketika mereka menjabat sebagai menteri, loyalitasnya itu adalah kepada presiden. Ya, kalau umpamanya mereka akan ikut pada arahan ketua umumnya, ya mungkin mereka harus mundur sebagai menteri. Gitu. Tetapi ya inilah sekarang. Jadi saya tidak melihat adanya kebingungan dari para menteri yang saat ini masih menjabat dari era Pak Jokowi, sekarang di era Pak Presiden Prabowo masih menjabat untuk mengikuti arahan dan instruksi dari Presiden Prabowo bahwa saat ini pilkada harus berjalan secara netral dan transparan. Jadi azas loyalitas itu akan tetap dipegang secara kuat oleh para menteri dan pejabat publik lainnya. Demikian. Oke, Prof. Ibnu mungkin silakan ditanggapi. Ya, bagaimanapun secara yuridis maupun secara faktual, kekuasaan sekarang kan di tangan Pak Presiden Prabowo. Bagaimanapun pada waktunya nanti akan menunjukkan bahwa beliaulah, maksudnya Pak Prabowo lah yang drive pemerintahan. Jadi sampai saat ini belum menunjukkan begitu. Saya kira kabinet yang sekarang ini belumlah menjadi dream teamnya Presiden Prabowo, belum. Biasanya dream team itu dimulai dengan ada penggantian, ada penyesuaian. Dream team itu kan artinya orang-orang yang fully orangnya yang bersangkutan. Dalam hal ini Pak Prabowo. Masih ada 17 menteri yang pada masa Pak Presiden Jokowi kan ikut sekarang. Kan belum tentu itu jadi dream teamnya Pak Prabowo, walaupun sudah dibawa ke Magelang kemarin ya. Tapi kan dari segi politik kan masih ada kaitan dengan pemerintahan yang lama yang dalam hal ini Presiden Jokowi. Jadi dengan demikian nanti pada waktunya seperti saya tangkap dari dialog tadi yang agak cukup hangat itu, kapan nih Pak Prabowo menunjukkan jati dirinya sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai presiden kan gitu sepertinya diskusinya. Saya menangkapnya kelak nanti pada waktunya dream teamnya itu terbentuk, nah itu Pak Prabowo akan running dengan idiosinkreasi kepemimpinan beliau sendiri saya kira. Ya. Jadi sampai saat ini belum dream team begitu, walaupun memang Pak Prabowo juga menegaskan bahwa keberlanjutan begitu yang akan dilakukan oleh pemerintahan saat ini. Kalau keberlanjutan mungkin programnya ya, tapi kan mungkin orang-orangnya kan Pak Prabowo juga ingin memastikan bahwa walaupun asumsinya sekarang juga yang dipilih oleh beliau adalah bagian dari orang-orangnya Pak Prabowo juga kan, tapi sebagai sebuah dream team seperti dalam tim sepak bola kan. Ya. Pengennya kan pemain itu jadi dream teamnya yang bersangkutan kan begitu. Kalau ada yang kurang kompak kan dapat mengganggu permainan itu kan. Nah itu saya kira pada waktunya akan terjadi itu. Cuma orang nggak sabar ya, baru berapa hari nih? 19 hari ya. 19 hari. Dream team itu bisa terwujud jika nanti setelah ada pergantian dan juga reshuffle. Dugaan biasa begitu. Ada reshuffle, ada pergantian pemimpin jabatan-jabatan utama di pemerintahan, dan itu kalau yang sudah tanda tangannya semuanya presiden yang sedang acting, dalam hal ini Presiden Prabowo, biasanya itu jalannya sesuai dengan ciri khas pemimpin yang bersangkutan, dalam hal ini Presiden Prabowo gitu maksud saya. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke Pak Handoko. Pak Handoko, apa sebetulnya yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Oke, baik. Nampaknya juga Pak Handoko ini masih terjadi gangguan komunikasi dengan Pak Handoko. Saya mau kembali ke Prof. Ibnu kalau begitu. Tadi kan dikatakan dream teamnya Pak Prabowo ini baru terwujud jika nanti ada pergantian begitu. Jadi sampai saat ini, sampai belum terwujud dream team yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini juga masih terus berkaitan dan
terus-menerus berkolaborasi, berkomunikasi begitu dengan Pak Jokowi? Iya, karena bagaimanapun kan menteri-menteri yang pernah, bukan pernah ya, pada waktu itu diangkat oleh Pak Presiden Jokowi, pastinya kan komunikasi masih bisa berlangsung, ada hubungan kultural, ada hubungan sosial, ada hubungan personal, ya kan begitu. Walaupun secara formal dalam hal kenegaraan mungkin sudah tidak ada lagi, tapi kan pengaruh-pengaruh itu masih ada, saya kira. Dan 17 orang yang masuk ke, yang pada masa Presiden Jokowi yang masuk ke Pak Prabowo ini, 17-nya orang-orang yang menentukan juga, ada Menko, ada mantan orang-orang sangat inilah strategis ya, dalam bidang ekonomi, dalam bidang informasi, dalam bidang sosial. Jadi masih orang-orang penting gitu menurut saya. Baik, kalau begitu saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, silakan bisa memberikan pernyataan terakhir begitu dari PDI Perjuangan. Ini apa yang kemudian diharapkan ke depannya? Silakan. Ya, saya rasa sejak kemarin dilantik dan disumpah jabatan menjadi presiden, maka sebenarnya kan seluruh kekuasaan itu sekarang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Dan arahnya sudah jelas kepada seluruh aparat, kemudian pejabat pemerintah, bagaimana komunikasi Pak Prabowo itu straight to the point. Dan itu membutuhkan suatu kerja keras. Maka pembuktian bahwa pilkada itu netral harus dibuktikan langsung dengan case by case. Misalnya di Jawa Tengah kan ada Pak Lutfi yang sudah datang ke Pak Jokowi, dikenal dekat dengan Pak Jokowi. Nah, tetapi ada persoalan kemarin misalnya di lapangan tentang bagaimana ada dugaan mobilisasi dari kepala desa. Nah, apakah kemudian aparat penegak hukum berani untuk berlaku adil, tidak berat sebelah untuk menelusuri itu? Itu yang kami tunggu. Bahkan kami membuat ribuan posko hukum untuk mengadukan kasus-kasus yang berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Untuk kemudian kami laporkan kepada pihak berwajib. Itu kami tunggu prosesnya. Lalu di Sumatera Utara misalnya yang kita tahu betul ada Mas Bobi yang adalah bagian dari keluarga Pak Jokowi yang maju menjadi kontestan di Pilgub. Kemarin pada saat debat Pilgub misalnya antara Pak Bobi dan Pak Edi Rahmayadi, itu kan terjadi pelemparan botol kepada Pak Edi. Nah, kami sudah melakukan suatu pelaporan agar itu diusut tuntas dari para pendukung yang melakukan pelemparan itu. Nah, kalau memang kemudian loyalitas kepada arahan Presiden Prabowo itu dibuktikan bahwa harus netral dan tidak berat sebelah, maka kami mengharapkan ada pengusutan tuntas terhadap siapa yang melempar, berani atau tidak kemudian teman-teman melakukan pengusutan itu dari pihak penegak hukum. Baik. Tentu ini tidak lain tidak bukan kami menghormati secara panjang TNI Polri. TNI Polri itu berdarah-darah untuk Republik ini. Jangan sampai dirusak netralitasnya, dirusak reputasinya hanya karena kemudian ada dugaan-dugaan bahwa ada cawe-cawe di dalam proses pilkada. Saya rasa harus dijaga betul sebagaimana perintah Presiden Prabowo. Itu Mbak kalau dari kami. Baik, Mas Edi Suparno silakan. Mendatangi, berkunjung, silaturahim kepada para mantan pemimpin kita, ya saya kira itu merupakan sebuah bentuk dari penghormatan dan penghargaan kepada mereka. Termasuk juga ya suatu bentuk di mana kita ingin belajar menyerap ilmu pengalaman mereka untuk perjalanan politik kita ke depan. Jadi saya kira itu sah-sah saja. Sama saja ya kalau kita bertemu atau minta masukan dari misalkan saja ulama, tokoh adat, ya bahkan kalau kita bersosialisasi dengan teman-teman dari jalur keartisan sekalipun, ya itu kan sah-sah saja. Ya, dan itu merupakan salah satu bentuk kita untuk semakin mendapatkan masukan. Ya, bagaimana misalnya saja kita kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat yang sifatnya agamis, ya, dan kita minta masukan dari ulama dan lain-lain. Nah, jadi yang perlu kita dudukkan di sini bahwa pengaruh yang dimiliki dalam hal ini Pak Jokowi itu tidak perlu kita jadikan momok, ya, suatu hal yang mengkhawatirkan bahwa beliau nanti akan menggiring pilkada ini untuk menjadi sebuah perhelatan yang tidak fair ke depannya. Tidak. Saya yakin itu karena saya melihat bahwa otoritas yang sekarang ini dipegang oleh Pak Presiden Prabowo itu adalah otoritas yang kuat dan beliau sudah memberikan penegasan. Tidak hanya penegasan saja, tetapi saya juga melihat bahwa pilkada ini merupakan test case untuk pemerintahan beliau, untuk menunjukkan bahwa kepada masyarakat bahwa sebuah perhelatan publik yang namanya pilkada ini bisa berjalan secara transparan, jujur, dan adil.
Demikian saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Mas Edi Suparno, terima kasih banyak Mas Aryo Seno, dan juga terima kasih banyak Prof. Ibnu atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mas semua.